Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu syair yang sangat menarik yang ditemukan di salah satu teks dalam Kuddaka Nikaya, terutama adalah Dhammapada, yang dapat kita jadikan sebagai inspirasi untuk menjalankan kehidupan kita lebih baik. Syair ini mengingatkan kehidupan kita yang memang ada kalanya dalam kita menjalani hidup, tidak semua yang akan kita peroleh, semua yang kita hadapi itu menyenangkan. Terkadang kita harus menghadapi hal-hal yang membuat terkadang kita merasa down, merasa pesimis, merasa kita tidak mampu, dan kalau kita tidak bertahan, maka kita akan terus diseret, ditenggelamkan oleh pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif. Dalam syair ini, kita bisa menemukan dalam salah satu Sahasa Wagga, yaitu syair tentang ribuan, yang di sini terutama adalah syair 112. Nah, di sana Sang Buddha mengucapkan satu syair yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah, daripada hidup ratusan tahun tetapi bermalasan dan tidak bersemangat, lebih baik hidup satu hari tetapi tekun dan penuh dengan semangat. Yoca wasasatang jive kusito hinawirio ekahang jivikang seo wiriyang arahabhato dalhang. Ini dalam bahasa Palinya. Sebenarnya syair ini diberikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan salah satu siswa beliau bernama Sapadasa. Sebenarnya Sapadasa ini awalnya namanya tidak diketahui, tetapi setelah peristiwa ini kemudian beliau dikenal sebagai Sapadasa. Bante ini atau Bante Sapadasa ini sesungguhnya adalah satu daerah dengan Sang Buddha. Ia berasal dari Kapilawastu dan bahkan dia dilahirkan di keluarga Brahmana yang menjadi penasehat Raja Suddhodana, ayahanda dari Sang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha suatu saat mengunjungi Kapilawastu, membabarkan dhamma kepada orang-orang di Kapilawastu, kepada suku Sakya, Bante ini yang waktu itu adalah seorang berumah tangga, mendengarkan dengan baik dan muncullah keyakinan. Akhirnya ia memutuskan untuk menjalankan kehidupan sebagai seorang babajita atau seorang biku. Nah, akan tetapi setelah ia menjalankan kehidupan sebagai seorang biku dan sudah 25 tahun belum menjalankan kehidupan sebagai biku, ia tidak pernah merasakan satu kebahagiaan dalam kehidupan sebagai seorang biku. Lantas ia berpikir, kalau ia lepas jubah, kemudian menjadi seorang berumah tangga, itu sudah tidak layak lagi, tidak proper lagi. Tetapi kalau kemudian ia terus menjalankan kehidupan sebagai seorang biku, rasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan yang ia peroleh. Ketidakpuasan selalu muncul dalam pikirannya. Akhirnya karena mempertimbangkan hal tersebut, ia berpikir untuk bunuh diri. Nah, dia mencari cara, jadi dia ke sana kemari mencari cara untuk bagaimana bisa bunuh diri. Suatu kali, ketika para biku lain baru pulang dari Pindapata dan selesai bersantap, nah para biku ini menangkap seekor ular kobra. Ditangkap untuk kemudian dibuang. Nah, setelah ditangkap ular tersebut dimasukkan ke dalam gentong air, ditutup, kemudian dibawa ingin dibuang di luar wihara. Nah, pada saat para biku ini membawa ular tersebut dengan gentong, nah Bante Sapadasa ini kemudian bertanya. Dan setelah mengetahui bahwasannya yang dibawa adalah ular,
ia berpikiran bahwa ini kesempatan bagi dia untuk bisa meninggal, untuk bisa mati dengan cara digigit oleh ular tersebut. Maka dia menawarkan diri untuk membuang ular tersebut, tetapi kemudian setelah para bante lain, para biku lain pergi, lantas ia memasukkan tangannya ke dalam gentong tersebut. Jadi gentong yang tadinya ditutup, dibuka, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam. Dengan harapan ia digigit oleh ular tersebut. Tetapi anehnya, ular tersebut tidak mau menggigit tangan Bante Sabadasa ini. Lantas kemudian gentongnya dikocak-kocak, tangannya dimasukkan lagi, tetap ular tersebut tidak mau menggigitnya. Lantas apa yang dia lakukan? Apa yang Bante Sabadasa lakukan? Ularnya dikeluarkan, mulutnya dibuka, jarinya dimasukkan ke dalam mulut. Tetapi walaupun demikian, ular ini tidak mau menggigit Bante Sabadasa, walaupun mulutnya sudah dibuka, kemudian tangannya, jarinya dimasukkan ke dalam mulut ular tersebut. Nah, kemudian dia berpikir, wah ini bukan ular yang ganas, ini bukan ular yang berbisa. Lantas dia lepaskan. Tidak dibuang, dilepaskan saja. Ketika para biku datang, kemudian bertanya kepada Bante Sabadasa, apakah ularnya sudah dilepaskan? Bante Sabadasa mengatakan, wah itu bukan ular berbisa, itu bukan ular ganas. Sudah saya lepaskan, tidak saya buang. Wah, para biku barangkali sedikit marah, mengatakan, wah ini sudah susah payah kami menangkap ular tersebut, dan ular tersebut adalah berbisa. Karena tadi kelihatan mendesis dan juga ada tudungnya. Ini mengacu pada ular kobra sebenarnya. Nah, tetapi Bante Sabadasa bersikukuh bahwasanya itu bukan ular berbisa. Buktinya apa? Ia mencoba untuk menggigitkan tangannya ke ular tersebut, bahkan sampai membuka mulut ular tersebut, dimasukkan jarinya, tapi ular tersebut tidak mau menggigit. Oh, para biku diam. Mungkin para biku berpikir, wah ini Pak, ini Bante Sabadasa kok seperti sudah aneh begitu kan. Nah, kemudian karena tidak berhasil bunuh diri dengan cara demikian, suatu kali Bante Sabadasa membawa beberapa pisau cukur untuk mencukur para biku. Dan ada satu pisau cukur yang dia simpan. Nah, setelah mencukur rambut para biku, dia berpikir dengan satu pisau cukur untuk bisa ia gunakan untuk memotong lehernya untuk bunuh diri. Maka setelah semuanya pergi, ia pergi ke suatu tempat, kemudian menyandarkan lehernya ke sebuah pohon, dan akan memotong lehernya dengan pisau tersebut, supaya dia mati. Nah, inilah yang kemudian ketika Bante Sabadasa ini ingin memotong lehernya, muncullah ingatan. Awajento, citang awajento, muncullah ingatan dalam batin tentang sejak ia di Upasampada, sejak ia menjadi seorang biku, ia tidak pernah melihat satupun kesalahan yang berkenaan dengan kemoralan beliau. Jadi moralnya sangat bersih, seperti diibaratkan seperti bulan purnama yang tidak ada noda. Diibaratkan seperti permata yang sangat bersih, well cut, yang sudah haluskan dengan sangat halus sehingga kelihatan sangat bersih. Nah, mengingat kembali bahwa selama ia Upasampada menjadi biku bertahun-tahun, 25 tahun menjadi seorang biku, tidak ada satupun kesalahan dalam hal kemoralan. Disitulah muncul kegiuran. Ketika kegiuran kemudian ditenangkan, ia mengembangkan vipassana, mengembangkan pandangan terang, melihat anicca, dukkha, dan anatta di dalam 5 gugusan, di dalam batin dan jasmani. Dan pada saat itu, ia mencapai kesucian arahanta. Semua kilesa, semua kotoran batin dihancurkan. Bahkan tidak hanya mencapai kesucian arahanta, tapi beliau pun juga mencapai padisambhida, 4 padisambhida, ya kemampuan untuk menganalisa dhamma, salah satunya. Nah, akhirnya tentunya sebagai seorang arahanta,
Sang Buddha juga menyampaikan sudah tidak mungkin untuk bisa bunuh diri, maka kemudian beliaunya yang sudah mencapai kesucian arahanta pulang ke wihara sambil membawa pisau cukur. Nah, di wihara kemudian ditanya oleh para biku lain yang melihat beliaunya membawa pisau cukur. Tanya, dari mana? Maka beliau menjawab, oh tadi saya baru keluar untuk memenggal, untuk memotong leher saya supaya saya mati. Nah, tetapi sekarang tidak. Nah, benar para Bante, para biku lain, loh kenapa tidak mati? Kenapa tidak jadi untuk membunuh? Ya, karena saya sudah menghancurkan semua kilesa, semua kotoran batin, maka sudah tidak mungkin untuk menggunakan pisau ini untuk bunuh diri. Itu adalah jawaban dari Bante Sabbadasa. Nah, para biku lain berpikir, wah ini Bante Sabbadasa ini mengaku dirinya sudah mencapai arahat pada waktu yang tidak tepat. Mana bisa ingin bunuh diri, kemudian mencapai kesucian arahanta. Kemudian mereka mendatangi Sang Buddha dan menyampaikan berita bahwasanya Bante Sabbadasa mengaku dirinya telah mencapai kesucian arahanta. Namun Sang Buddha melihat pikiran Bante Sabbadasa dan mengatakan, memang benar Bante Sabbadasa ini siswanya telah mencapai kesucian arahanta. Semua kotoran batin, semua kilesa itu telah dihancurkan. Akhirnya muncullah cerita, muncullah pertanyaan. Para biku juga bertanya kepada Sang Buddha, kenapa ketika Bante Sabbadasa ini masuk ingin membunuh dirinya dengan menggigitkan ke ular, tapi ularnya tidak mau menggigit. Walaupun sudah mulutnya dibuka, jarinya dimasukkan ke mulut ular tersebut tidak mau menggigit. Nah, Sang Buddha menyampaikan, oh ternyata di kehidupan yang ketiga sebelum ini, ular tersebut pernah menjadi pembantu dari Bante ini. Nah, itulah kenapa kemudian feeling, perasaan atau kecenderungan dari ular tersebut tidak mau menggigit Bante Sabbadasa. Nah, itulah kenapa kemudian karena hal tersebut, maka Bante ini dikenal sebagai Sabpadasa. Sapa itu artinya ular, dasa itu adalah pembantu. Yang di sini mengacu bahwasanya Bante ini pernah dulu punya pembantu yang sekarang terlahir sebagai seekor ular. Maka Bante ini dikenal sebagai Bante Sabpadasa. Nah, itulah setelah mengetahui kejadian demikian, Sang Buddha juga menyampaikan sebuah cerita. Kenapa Bante Sabbadasa ini ketika menjalankan kehidupan sebagai biku merasa tidak puas, tidak bahagia, tidak tenang, merasa tertekan. Ya, dalam bahasa Pali disebut ukandita, merasa tidak puas, merasa ingin lepas jubah. Nah, ternyata pada zaman Buddha Kassapa, Bante ini pernah menjadi seorang biku. Nah, dikatakan ketika menjadi seorang biku, ada salah satu temannya yang datang ke beliau, kemudian menceritakan bahwa dia ingin lepas jubah. Jadi temannya itu ingin lepas jubah. Nah, Bante Sabbadasa ini dalam kehidupan itu yang juga sebagai seorang biku, menasihati temannya itu untuk tidak lepas jubah. Menasihati dengan cara memperlihatkan, menunjukkan bahaya dalam kehidupan berumah tangga. Akhirnya temannya tidak mau lepas jubah, tidak jadi lepas jubah. Nah, suatu saat ketika temannya datang dan bercerita kepada Bante Sabbadasa pada kehidupan zaman Buddha Kassapa, mengatakan bahwasanya dulu sebenarnya ketika saya mau lepas jubah sudah berpikir kalau nanti saya lepas jubah, maka segala apa yang saya miliki seperti jubah, mangkok dan sebagainya akan saya berikan kepada kamu yang sekarang jadi Bante Sabbadasa. Nah, disitulah kemudian Bante ini yang tadinya memberikan wejangan tentang bahaya kehidupan berumah tangga, sekarang atas dasar keserakahan ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh Bante ini, ia memuji kehidupan berumah tangga. Nah, tetapi temannya ini kemudian sadar tahu bahwasanya ini sudah dikuasai oleh keserakahan. Dulu
memberikan petunjuk tentang bahaya kehidupan berumah tangga, sekarang mengatakan tentang manfaat pujian kehidupan berumah tangga. Wah, ini sudah nggak beres, ini muncul karena keserakahan. Maka kemudian dia mencoba untuk calming down, untuk menenangkan pikirannya, dan melanjutkan kehidupan sebagai seorang biku. Nah, Bhante ini pun juga sebenarnya memperhatikan kehidupan seorang biku selama 20.000 tahun. Itulah kenapa pada zaman Buddha Gautama, ia kemudian terlahir di Kapilawastu menjadi seorang biku. Nah, dalam kehidupan kebikuannya ada dua hal. Yang pertama adalah ia merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak puas dengan kehidupan sebagai biku. Tetapi kemudian di akhir 25 tahun menjadi seorang biku, ia mencapai kesucian arahanta. Nah, di sini ada satu pesan yang menarik kalau kita perhatikan dari peristiwa ini. Yang pertama adalah, kita sebagai manusia, memang ada masa di mana kita itu terkadang menghadapi berbagai macam masalah. Ada masa di mana kita harus berhadapan dengan berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Banyak masalah yang datang pada kita. Akan tetapi, di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah rintangan yang ada, di tengah-tengah musibah, penderitaan, nestapa yang datang silih berganti, seumpamanya datang kepada kita silih berganti, tetaplah untuk melakukan yang terbaik. Tetaplah untuk menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita. Tetaplah untuk bertahan di dalam hal yang baik, walaupun itu sulit, walaupun itu sangat susah. Karena ketika semuanya matang, ketika yang terbaik ini yang sudah kita akumulasi, yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita lakukan dalam jangka waktu yang lama ini, ketika suatu saat matang, terkadang tanpa terduga, kebahagiaan akan muncul. Tanpa terduga, hal yang baik, hal yang tidak terpikirkan, yang baik, itu akan muncul pada kita. Seperti Bhante Sapadasa. Walaupun beliau selama 25 tahun merasa susah, merasa menderita, merasa tidak nyaman dalam kehidupan sebagai biku, tetapi beliau tetap menjaga silanya, menjaga moralnya, tetap melakukan yang terbaik. Dan tanpa diduga, ketika batinnya sudah matang, akhirnya beliau juga mencapai yang terbaik sebagai seorang praktisi dhamma, itu mencapai kesucian arahanta, menghancurkan semua kilesa. Itulah pesan yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Tetap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan yang memang tidak semua yang datang pada kita menyenangkan. Yang kedua, dalam syair ini yang diberikan oleh Sang Buddha juga mengingatkan kepada kita bahwasanya lebih baik walaupun hidup kita singkat, tapi kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ketimbang kita hidup lama, ratusan tahun, umurnya panjang, usianya panjang, tetapi kita justru melakukan perbuatan baik jasmani, ucapan, dan juga pikiran yang justru merugikan, yang justru membawa kerugian, membawa ketidakbermanfaatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tetapi lebih baik walaupun singkat, walaupun sebentar, walaupun hidup kita hanya 1 hari, kalau kita melakukan yang terbaik, menjaga ucapan kita, perbuatan jasmani kita, menjaga pikiran kita, itu jauh lebih baik. Apalagi kalau kehidupan kita yang tidak hanya 1 hari, tetapi bertahun-tahun, puluhan tahun, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Tentunya, suatu saat, apapun yang baik yang kita lakukan, pasti akan membuahkan hasil yang terbaik.
Karena apapun yang kita alami, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, baik yang hina ataupun yang mulia, itu semua disebabkan karena perbuatan kita masing-masing. Maka hidup ini gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik agar kita mendapatkan yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Bhante Sappadasa. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya jangan menyerah, jangan pesimis, jangan merasa down, jangan merasa terkucilkan ketika kita harus berhadapan dengan situasi kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetaplah kita menjalankan kehidupan kita dengan lurus. Tetaplah kita berucap yang baik, yang bermanfaat. Tetaplah kita berbuat yang baik, yang bermanfaat. Tetaplah kita menjaga praktek kemoralan kita. Tetaplah kita senantiasa melihat, menjaga pikiran kita, walaupun sulit, walaupun susah. Karena itulah yang nantinya suatu saat, ketika semuanya matang, semuanya menjadi terakumulasi dengan baik, itu yang nantinya akan membawa kita ke dalam hal yang terbaik dalam hidup kita, terutama di dalam praktik Dhamma ini. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, semoga kita terinspirasi dari cerita Bhante Sappadasa, dan semoga kita semua berbahagia.